Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hidayat, NIM 2018 151237, kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari KTSP, KBK, dan K13 atau kurikulum 2013. Baik, untuk yang pertama, kelebihan dari KTSP. 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu dan acceptable bagi kebutuhan siswa. 3. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. 4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. 5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. 6. Guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. 7. Kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah. 8. Menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat. 9. Standar kompetensi yang memperhatikan kemampuan individu, baik kemampuan, kecakapan belajar maupun konteks sosial budaya. 10. Berbasis kompetensi sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian. 11. Pengembangan kurikulum dilaksanakan secara desentralisasi atau pada satuan tingkat pendidikan, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama menentukan standar pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum. 12. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasikan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. 13. Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkoordinasikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar siswa. 14. Mengembangkan ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual. 15. Pembelajaran yang dilakukan mendorong terjadinya kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan dunia kerja yang membentuk kompetensi peserta didik. 16. Evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar. 17. Berpusat pada siswa. 18. Menggunakan berbagai sumber belajar. 19. Kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, dinamis, dan menyenangkan. Untuk kekurangannya atau kekurangan KTSP. 1. Kekurangannya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Minimnya kualitas guru dan sekolah. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Baik, yang kedua, untuk kelebihan KBK. Menurut Hashim 2003, KBK merupakan salah satu kurikulum yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme asal implementasinya benar, beberapa kelebihan KBK antara lain: 1. Mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata kuliah dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata kuliah itu sendiri. 2. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student center. Mahasiswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika proses pembelajaran berlangsung dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses pembelajaran. 3. Dosen diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perguruan tinggi daerah masing-masing. 4. Bentuk pelaporan hasil belajar memaparkan setiap aspek dari suatu mata kuliah, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. 5. Penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada konten. Untuk kekurangan KBK, menurut Hashim 2003, kelemahan yang ada pada penerapan KBK, hal ini disebabkan beberapa permasalahan antara lain. 1.
Paradigma dosen dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher center. 2. Kualitas dosen, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang belum memadai. 4. Kebijakan pemerintah yang setengah hati. Kelemahan KBK dari sisi isi kurikulum. 1. Dalam kurikulum dan hasil belajar indikator susah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh dosen karena dosen yang paling mengetahui kondisi peserta didik dan lingkungan. 2. Konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dasar sehingga menyulitkan dosen untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya yang terakhir kurikulum 2013. Untuk kelebihannya, pertama, kelebihan dari kurikulum 2013 adalah setiap anak atau peserta didik yang diminta dan inovatif. Selain itu ada juga yang namanya pengembangan karakter yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi atau mata pelajaran. Kedua, peserta didik menjadi aktif bimbingan guru. Antara kognitif dan afektif berjalan seiringan, sehingga saat itu juga peserta didik bisa mewujudkan diri. Ketiga, buku yang digunakan hanya satu tiap pekan. Pengelompokan unsur-unsur pembelajaran telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga peserta didik tidak bingung dalam membawa buku mata pelajaran. Untuk kekurangan K13 adalah pertama, kurikulum 2013 yang bertentangan dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena pengembangan kurikulum ini hanya berdasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, sehingga dalam pelaksanaannya bisa guru dan pemangku pendidikan. Tetapi kelemahan ini telah disiasati dengan pelatihan dan metode bagaimana mengajar yang benar. Kedua, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah melihat seolah-olah guru dan peserta didik mempunyai potensi yang sama, maksudnya seolah-olah pasrah dengan keputusan pemerintah. Setuju atau tidaknya tidak ada berhak menghalangi launchingnya kurikulum 2013. Ketiga, tidak adanya keseimbangan antara proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013.